Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian umum dalam rangka tabligh akbar yang siang hari ini mengambil tema menerapkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya dalam menggapai keberkahan. Semuanya yang terlibat yang saya banggakan. Sahabat Ansor Banser yang saya cintai, kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat baru Empang Baru, Kecamatan Lubuk yang terdalam, yang berbahagia. Sungguh satu kebahagiaan siang hari ini di bawah cuaca yang agak panas. Mudah-mudahan panas siang hari ini menjadi tameng panasnya api neraka. Mudah-mudahan siapapun yang hadir dengan penuh kerelaan, Allah berkenan memberikan ridhonya. Mbak-mbaknya yang duduk di depan tanpa tiker, saya doakan pulang dari pengajian little body, silite gatel kelebon wedi. Saya tadi mau berangkat dari hotel, masih ketemu dengan Bupati Pelalawan. Kepala saya rasanya pusing, capek, karena saya baru pulang dari Indrahilir jam 5 pagi. Baru tidur 2 jam di hotel sudah banyak tamu. Tetapi apa? Melihat antusias Bapak Ibu siang hari ini, insya Allah capek saya hilang. Insya Allah kepala saya hilang, pusing saya hilang. Kita perlu bersyukur atas kesehatan nikmat yang kita terima hari ini. As-sihhatu tajun ala ru'usil mar'i la yaraha illal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota di kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Kita baru sadar bahwa sehat itu nikmat kapan? Ketika sakit. Kita baru sadar punya kepala kapan? Ketika kepala kita pusing. Kita baru sadar punya penglihatan mata itu nikmat kapan? Ketika mata kita belean. Baru merasa punya hidung kapan? Ketika pilek dan flu. Kalau nggak pilek dan flu, lupa kalau punya hidung. Yang dilihat cuma mancung dan peseknya. Padahal orang duduk di depan nggak apa-apa, yang penting duduk. Di sini nggak apa-apa, yang penting duduk. Maju nggak apa-apa, yang penting duduk. Nggak apa-apa, yang penting duduk, nggak apa-apa.
Banser duduk aja, banser nggak apa-apa. Banser duduk aja nggak apa-apa. Mereka sudah jinak kok. Pak Garnusa duduk aja loh. Semuanya duduk. Jangan nutupi panggung. Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Wah, rondone yo ngopo kayak. Silakan duduk yang kondusif. Ya. Matur nuwun. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ulangi, kita baru sadar punya kepala ketika kepala kita pusing. Kalau nggak pusing, lupa kalau punya kepala. Ya, sebelah kanan duduk yuk. Mudah-mudahan yang di belakang rezekinya lancar. Yang di depan insya Allah masuk surga duluan. Berangkat habis sholat duhur. Modar. Kita baru sadar punya rambut itu nikmat kapan? Ketika rambut kita sudah rontok. Saya sebenarnya kan tanya sama Deddy Corbuzier, kamu itu sebenarnya bakat punya rambut apa enggak? Ternyata memang dulu awalnya dipapers habis. Sekarang sudah pengen punya rambut nggak bisa karena sudah dicabut semuanya. Dan dia baru sadar punya rambut itu nikmat tatkala dia sudah gundul. Makanya Deddy Corbuzier itu semuanya bisa, ya nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Dia bisa jadi bintang iklan apapun, ya nggak bisa cuma satu, iklan sampo. Apa yang disampo ini? Kita baru sadar punya hidung itu nikmat ketika kita pilek, flu. Coba kalau nggak ibu-ibu yang dilihat apanya? Cuman panjang dan peseknya, mancung dan peseknya. Padahal orang mancung dan orang pesek sama-sama punya kelebihan. Kelebihannya di mana? Ibu-ibu yang pesek saya doakan panjang umur. Amin. Kenapa orang pesek panjang umur? Karena nafasnya irit. Dulu. Kalau yang mancung itu malah cepat mati. Kenapa? Nafasnya boros. Terlak pilek gede-gede. Persoalannya bukan masalah mancung dan peseknya, tetapi rasa syukur kita terhadap pemberian hidung. Saya sering ditanya sama teman-teman artis, Gus, apa sih hukumnya operasi plastik untuk memperpanjang hidung? Gak usah ikut-ikutan kamu orang sia operasi plastik memanjangkan hidung. Saya punya jamaah hidungnya dipanjangkan akhirnya mancung. Yang terjadi apa Pak? Flu sepanjang hidupnya, pilek terus. Kenapa? Karena mengoperasi hidungnya. Dibawa ke Singapura, disontek, operasi, pakai solikin. Apa itu? Silikon. Operasi silikon, yang nyontek namanya dokter solikin. Baru sadar punya hidung itu nikmat. Maka yang perlu kita lakukan adalah ingat firman Allah. Ingat sabda Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak pernah melihat bentuk fisikmu, nggak dilihat. Kamu mau tinggi mau pendek nggak dilihat, maka bersyukurlah. Tinggi disyukuri, pendek disyukuri. Bu ibu punya suami tinggi, bersyukur. Kenapa? Karena kalau listriknya mati gampang kalau mau ganti. Punya istri cebol, syukuri. Kalau ada barang jatuh gampang mencari.
Punya suami ganteng, syukuri, enak dipandang. Punya istri jelek, syukuri, nggak ada lawan. Siapa yang mau dengan yang jelek-jelek? Makanya kalau para suami punya istri cantik itu was-was. Was-was, kamu mati langsung ada yang ganti. Tapi kalau kamu punya istri jelek, nggak ada yang mau. Maka bersyukurlah kalau istrinya jelek, awet. Bu, ibu, saya tanya tolong dijawab. Anda kalau disuruh milih mana? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Miskin tapi, kalau miskin yang untuk dermawan apaan? Kalau bapak-bapak Anda disuruh milih yang mana? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Cantik? Gak ada pilihannya, goblok. Kenapa Anda milih yang tidak ada jawabannya? Saya dulu ditanya sama kiai saya, Gus Miftah, iya kiai, kalau kamu disuruh milih mana? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Saya jawab, cantik walaupun belum solehah. Kiai saya marah. Berarti kamu mementingkan fisik? Oh no. Kenapa kamu pilih yang cantik walaupun tidak solehah? Jawaban saya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik belum solehah, maka kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Tapi kalau istri saya solehah, jelek wajahnya, menjadikan cantik, mahal harganya. Makanya kalau ada orang bilang begini, yang suka bohong itu cewek apa cowok? Coba ibu-ibu jawab. Yang suka bohong itu cewek apa cowok? Oke, cowok. Kita lihat faktanya. Apakah benar yang suka bohong itu cewek atau cowok? Coba dilihat perempuan. Bapak-bapak nggak usah ngatur perempuan. Alis saja ciptaan Tuhan, dikerok ganti yang baru. Siapa bilang yang suka bohong itu cowok? Coba Anda lihat, ibu-ibu itu lihat. Wajah kelihatan glowing mergo pupuran, alis kelihatan tebal lukisan, hidung kelihatan panjang pasangan, hidung kelihatan mancung suntian, bibir kelihatan seksi fileran, pendek kelihatan tinggi mergo sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Itu kamu bilang yang suka bohong itu cowok, ya raimu gue loh, juga kan dong. Perempuan itu bohongnya lebih banyak daripada laki-laki, tapi kecil-kecil. Laki-laki itu bohongnya lebih sedikit daripada ibu-ibu, tapi gede-gede. Allah tidak melihat visi kita, tidak melihat gendut kamu atau seksi kamu. Saya sering ceritakan, dulu berat badan saya 105 kilo. Saya dulu gede pak, kalau saya duduk di kursi ini pasti nggak muat, besar, 105 kilo. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang NU. Dulu ketika kuliah saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kapan? Ketika saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Saya dulu jadi James Bond, jaga masjid dan kebon di masjidnya Muhammadiyah. Begitu saya menikah dapat istri NU, kembali ke lingkungan NU, saya langsung gemuk. Kenapa saya menikah dengan istri NU gemuk? Susunya cocok. Baru mulai ini. Saya belum menikah tapi saya gemuk, Gus, jelas susunya gonta ganti. Kenapa saya tinggal di lingkungan orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan,
tahlilan makan, sholawatan makan, manakiban makan, istighosahan makan, tetangganya sakit minta didoakan makan, yang sakit mati makan lagi 7 hari kilo banjir raine kaya besek kabeh. Akhirnya kiai saya bilang tahun 2015 sebelum berangkat haji, Miftah, kamu itu kegemukan, over, apapun yang over itu gak bagus pak. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka apapun kalau berlebih-lebihan gak bagus. Kata orang Jawa begini, jangan membunuh kalimat an. Warak itu bagus, warakan gak bagus. Betul? Sugih bagus, kesugihan nggak bagus. Apalagi gondrong bagus, kegondrongan nggak bagus. Karena aku pas. Mancung bagus, kemanjungan nggak bagus. Beneran. Pesek bagus, kepesekan nggak bagus. Lemu bagus, kelemon nggak bagus. Ngaceng bagus, ngacengan gak bagus. Udah konsepnya begitu. Kamu gak bisa begini, istrimu pergi. Tapi terlalu begini, istrimu lari. Cek. Kenapa mic-nya mati? Jelas belum dibayar. Innallaha la yuhibbul musrifin. Akhirnya waktu itu Pak, saya langsung putuskan puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Ya enggak. Saya memutuskan tidak makan nasi selama 3 tahun. Puasa Daud plus merawat, sama sekali nggak makan nasi. Saya sama sekali nggak minum gula. Kenapa? Karena saya sudah cakep. Saya sama sekali nggak makan nasi. Kamu bilang lontong, awas. Nggak sama sekali. Saya nggak makan gula, nggak makan minyak, semuanya saya bakar, saya rebus, mengurangi minyak, mengurangi karbohidrat. Dalam waktu 8 bulan Mbak, saya turun 30 kilo. Dari 105 kilo saya menjadi 75 kilo waktu itu. Ibu-ibu bilang, resepnya begitu Gus. Iya. Ada nggak resep yang paling gampang, nggak usah puasa, nggak usah meninggalkan nasi? Ada Bu. Kalau Anda gemuk pengen kurus gampang. Kalau nggak mau puasa kayak Gus Miftah, caranya gampang. Suaminya nikah lagi. 3 bulan kurus, 5 bulan stroke, 7 bulan mati. Makan lagi. Kurus karena pikiran. Nggak tahu kok ibu-ibu benci banget sama orang nikah lagi ya. Bu, pilih di madu apa diracun? Yang keren istri saya, Abah saya ikhlas di madu, syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Saya khutbah Jumat Pak di masjid tentang hormat kepada orang tua. Hormati ibumu, bapakmu. Pulang dari masjid anak saya tanya, Abah siapa yang harus dihormati? Ibu, bapak. Anak gantian saya tanya, bapaknya berapa dek? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Cocok. Kamu pulang bilang sama ibu kamu. Sampai rumah anak saya matur sama ibunya, Bunda, apa Mas? Kata Abah di masjid tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah ibunya cuma 1? Istri saya sedang motong-motong terong mau masak untuk santri. Dek, ini namanya apa? Terong Bun, jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana Dek? Ya dimotong-potong Bun. Sana bilang bapakmu, Saya bilang, ngeri banget.
Yang kalau bapak ibu ke pondok saya, selatan saya itu kan pendeta, utara saya kuburan. Maka seumur hidup saya nggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Tetangga saya istrinya mati. Hari kedua ke kuburan, bawa kipas angin, Pak. Saya bingung. Ini untuk apaan? Istrinya mati nggak dikirim tahlil yasin, kenapa bawa kipas angin? Saya tanya, kenapa kamu bawa kipas angin, Mas? Istri saya wasiat kiai. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi saya kipasi supaya cepat kering. Lucunya kuburan ada kipasnya, panggung pengajian nggak ada kipasnya. Karena aku sumuk. Coba lihat, kalian kebayang nggak? Kiai viral kipasnya ya. Ini kalau saya di Jogja sambil ngopi begini, danjo. Sangel lah ini. Mohon dimaklumi karena anggaran pas-pasan. Kanan kiri ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Acara selanjutnya perpindahan kipas angin. Siap dengan kita. Dengan itu sing wajib lho. Kita iringi perpindahan kipas angin dengan mengucapkan kalimat La ilaha. Begitu kipas anginnya pindah, panitia bingung, ada kipasnya nggak ada colokannya. Udah di situ aja nggak apa-apa. Nggak ada colokan, coloknya matamu loh Mas. Muter kan rame colokan nih. Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian apa? Jangan mementingkan bentuk fisik kita. Toh itu tidak dilihat oleh Allah. Kalau toh kemudian kita merawatnya boleh. Kayak saya ditanya ngapain Gus? Saya harus dandan. Toh saya udah punya suami. Ingat, walaupun kamu sudah punya pasangan, punya suami, tetap harus dandan. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Saya paling protes dengan sinetron Layangan Putus. Itu gara-gara itu suami dicurigai terus sekarang. HP dibuka. Tapi kalau istri-istri di lubuk terdalam ini insya Allah lah lebih parah. Tapi bener Pak, gara-gara Covid ibu-ibu itu sekarang sudah pinter jualan. Hari Senin jualan gelang, hari Selasa kalung, semuanya dijual-jual. Kipas mana? Oh belum. Kerana cawan. Ini kayak naik bis ekonomi ya. Menjijikan. Itu kan cari colokan jauh banget kan. Colok ke silitmu loh Mas. Ada gasnya itu.
panjang. Ya gampang kipasnya bawa ke sana, Mas. Angel. Yuk, sambil nunggu kipas angin kita selawatan dulu yuk. Saya mau ajak selawatan yang sesuai dengan temanya soal sosial budaya dan agama. Ada hadroh di sini? Oh, vokalisnya mana? Yang pakai kacamata itu, kayak tukang las. Yuk, selawatan dulu sebelum saya lanjutkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Tim Madras siap-siap. Mana hadrohnya? Ada drumnya. Lemune sing ngedram. Wis awak kok weteng kabeh ya. Ya. Apa? Tapi pecinya NU. Pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Enak amat. Itu kalau punya suami kayak gitu, wow. Lembaga survei membuktikan orang itu kalau badannya besar biasanya burungnya kecil. Oh, pinter ya, kecil ya. Namu Sederek kita sedaya jalar estrian nem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin habibillah iling ana yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa tangan diangkat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salamullah ala yasin sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mulih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salam
guwane ora ana lawangi turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin. Berhenti dulu. Bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai kok yo ora diaminke to goblok telat malaikate minggat atos banget sormu dibukan dikit lagi ini kok keras banget suaranya beda dari tadi apa dibalik kamu ngaji aku ngesom di situ agak dimpuk kayak didik mas ojo atos kayak cangkemmu dah cek ulangi diaminkan ya bareng-bareng ya yang kompak ya aja telat ya prok jadi apa mana kayak Pak Tarno cek karena soundnya sering mati maka pengajian dianggap selesai. Cek ulangi ya bareng-bareng ya soundnya jamu dan meneng ya lah soundnya mati maning tukang soundnya dibisui ya cuk bocah cilik diulang ngaji urung mau telat iki kesusu jeruk malah enteni cangkem nyong mingkem disit kiai amin kayak gue ulang lagi ya ngompak ya ajak ke susu ya ajak kecepatan ya ajak kelalen ya prok jadi apa bu wah cangkemnya rondo mesti kayak bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep melu pengajian amin urip pisan aja mung dolanan pengajian sinambi weanan salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin. Saya pengen semuanya selawat hadrohnya berhenti yang kenceng bareng-bareng salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin sallu ala Nabi Muhammad. Jadi bapak pejabat kalau pagi hari mau mulai aktivitas kantor dimulai dengan sholawatan dulu. Umpamanya kita mulai pekerjaan hari ini dengan membaca sholawat nariyah 1000 kali umpamanya merongos. Kalau anda mau minum kopi, kopinya panas, pengen cepat dingin gampang. Bacakan sholawat nariyah 100 kali. Dingin. Masuk Pak Eko. Sholawat. Karena sholawat itu diterima oleh Allah dalam keadaan apapun, kapanpun, di
dimanapun. Ibu bapak sambil cari sawit, sholawatan. Sawitnya siapa? Tetangganya. Maling. Sholawatan. Kalau cari sawit itu namanya apa istilahnya? Oh, ngegrek cangkemmu ya? Sambil ngegrek sholawatan. Sholatullah salamu ala tok. Nah, sholawatan. Beneran. Ibu-ibu diminta ngeroi suaminya, cari balsem, cari golok. Sholatullah sret salamullah sret ala toha sret, dijamin jarem kabeh. Saya pernah praktek ya, ternyata sholawat itu memang bener-bener luar biasa. Kalau anda punya anak nakal, cerewet, anaknya ndablek gampang, tidur datangi kamarnya, pegang kepalanya diusap, Fatihah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku nggak nakal. Al-Fatihah. Jos. Bapak juga sama, punya istri cerewet gampang, tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan istriku nggak cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet gampang, tambah Yasin dan tahlilnya. Motor dewek ya. Saya akan berbicara sesuai dengan tema menerapkan nilai agama, sosial dan budaya dari tadi syair yang saya bacakan. Itu sebenarnya syair tentang kematian, supaya kemudian di antara kita semuanya ingat tentang kematian. Kenapa? Karena termasuk ibadah yang besar pahalanya adalah mengingat-ingat kematian. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu hubbud dunia, tidak terlalu mencintai dunia. Karena dunia itu bukan tujuan, tapi hanya fasilitas dan jembatan. Orang bilang begini, aduh Gus, gak penting dunia, yang penting akhirat. Itu juga salah. Betul. Uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang serasa mau mati. Betul Bu? Nah, makanya harus imbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka apa kata Al-Quran? Jelas, kejarlah akhiratmu, tapi wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kamu lupakan nasibmu di dunia. Maka saya akan ngomong ini, saya akan sampaikan bahwa ternyata ada nilai-nilai agama, sosial, budaya di dalam mendoakan orang mati. Saya ditanya begini, Gus Miftah yakin boh doanya orang hidup diterima sama yang mati? Saya yakin. Saya yakin. Buktinya apa? Gampang. Saya kirim surat umpamanya kepada kamu. Nama kamu siapa? Sukron. Sukron. Kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Saya kirim surat kepada yang terhormat saudara Sukron. Sukron. Lebih fasih, lebih fasih. Dengan alamat Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pengirim Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Oraji Tundan Purwomartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta. Surat saya kirimkan kepada Sukron melalui Pak Pos. Pak Pos tolong sampaikan surat ini kepada Sukron. Yang mana Gus? Yang wajahnya jelek, mamanya. Surat berangkat dari Jogja. Begitu sampai Lubuk Dalam, kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal. Kalau surat saya diterima oleh Sukron, surat saya nggak akan balik. Tapi kalau surat saya nggak diterima oleh Sukron, maka surat saya akan kembali ke Jogja. Pertanyaan saya sederhana, Anda kalau malam Jumat tahlilan yasinan kirim surat Fatihah untuk yang mati, pertanyaan saya, balik apa enggak? Balik apa enggak? Enggak balik, berarti diterima. Nggak percaya Sukron mudarok. Logikanya kan begitu. Kalau nggak balik berarti diterima. Kenapa Deddy Corbuzier tuh mau masuk Islam melalui saya, Pak? Karena penyampaian saya kepada Deddy itu rasionalitas, pakai ini. Makanya Deddy takut sama saya. Setiap pertanyaan dia saya jawab. Akhirnya dia marah masuk Islam. Saya ditanya lagi, Gus, ahli kubur itu kalau dikirim doa kerasa apa enggak? Tahu apa enggak? Tahu. Kerasa. Caranya gimana membuktikan? Gampang.
Kalau Anda lewat kuburan disunahkan mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Berarti salammu dijawab nggak sama ahli kubur? Dijawab. Kok saya nggak dengar Gus? Kalau dengar kamu lari. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Syukran minggat. Ini logika. Saya dulu Pak tersinggung. Saya ziarah di makam Solo. Ada orang MTA, majelis tafsir aneh-aneh. Datang dia kenal saya, marah-marah sama saya. Pergi dari sini. Kenapa? Orang mati kok didoakan, dia nggak akan ngerti. Orang mati kok didoakan, dia nggak akan tahu, nggak akan sampai. Dia bilang, Mas, sampean diam dulu, saya selesaikan urusan saya dengan ahli kubur, baru nanti kita ngomong. Begitu dia pergi, saya panggil, saya selesai berdoa. Kamu punya nggak keluarga di sini? Punya. Siapa? Bapak saya. Makamnya mana? Ini. Mohon izin, makamnya bapak kamu saya kencingi. Berarti kamu menghina. Siapa bilang menghina? Atau dia nggak tahu? Modar aku ya. Saya dulu diprotes. Kenapa sih kalau orang-orang itu memberangkatkan jenazah dengan kalimat tahlil? Begitu berangkat ke kuburan diucapkan apa Pak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Telah kembali ke rahmatullah saudara Sukron umpamanya Kron. Saya doakan Sukron panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Sukron hidup sendiri. Saya ditanya, ngapain? Itu gak ada dasarnya. Di mana bagusnya? Saya jawab bagus. Lebih bagus memberangkatkan jenazah ke makam dengan kalimat tahlil la ilaha illallah daripada berangkat ke makam dipisu-pisui. Ayo, sekarang kamu pilih mana? Berangkat ke makam la ilaha illallah atau Sukron berangkat ke makam Sukron dancuk, Sukron dancuk, Sukron dancuk. Bagus mana? La ilaha illallah. Ngono Kron. Sengit aku. Logis Kron. Oh kamu nggak mau panjang umur? Ya udah, kamu saya doakan masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Kita bahas sosial, kultural, budaya, agama. Hari ini Pak, saya tadi sebelum berangkat agak lama karena saya merespon wawancara beberapa TV dan wartawan terkait wasiat Dorce Gamalama, pengen kalau mati dimakamkan sebagai perempuan. Apa pandangan Gus Miftah? Saya jawab, Al-Hujurat jelas mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Gak ada banji, gak ada. Jenisnya cuma dua, laki-laki dan perempuan. Maka Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Sukron. Bukan. Kamu normal kan? Jangan-jangan kamu Laura, lanang ora wedok ora. Oh, duwe anak, caci ngaceng-ngaceng. Sukron kena mental. Pak Bu, dalam fikih itu ada istilah khunsa. Khunsa itu jenis kelamin ketiga. Jadi yang namanya khunsa itu punya dua jenis kelamin, cewek dan cowok. Apakah dia nanti menjadi cewek atau cowok itu menggunakan analisa medis. Kalau lebih dominan perempuan, maka dia menjadi perempuan. Kalau dominan laki-laki, maka dia menjadi laki-laki. Salah satu yang dilihat apa? Rahim. Kalau bayi yang lahir punya rahim, jelas dia cewek. Kalau nggak punya rahim, berarti cowok. Jadi banci itu nggak ada. Karena saya juga punya pengajian komunitas banci. Itu pengajian paling menjijikkan sedunia. Ya Allah. Saya pernah Pak, umroh bareng para banci. Pengennya kayak cewek, kan dilarang sama peraturan. Akhirnya pakai sarung. Begitu sampai Madinah, ya Allah, mau ke hotel ada banci yang protes.
Gus, saya nggak mau di kamar sendirian sama Gus Miftah dong. Mau, saya bilang. Pulang bisa hamil saya. Akhirnya begitu masuk Mekah, Pak, kan mereka nggak mau manasik. Ini umroh caranya gimana Gus? Tawaf gampang, itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad, ada lampu hijau. Ketemu Hajar Aswad, kamu ucapkan salam Bismillah Allahu Akbar. Gampang. Banji bilang, Banji Pak, ketemu Ka'bah histeris. Bismillah Allahu Akbar. Mate. Begitu sampai Jogja telepon saya, Bah, terima kasih sudah diajak umroh, saya pulang mau bertobat. Senang saya, Pak, alhamdulillah. Bagaimana caranya? Selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matane malah jilbaban. Jadi bedakan antara kodrat dengan sosial kultural. Kalau Dorce lahir sebagai laki-laki, itu kodrat. Kalau kemudian dia operasi gender, itu sosial kultural. Lah bagaimana pandangan fikih? Kalau mati, apakah dikebumikan sesuai dengan jenis kelamin yang dia buat menjadi perempuan, atau tetap sebagai kodratnya laki-laki? Saya jawab laki-laki. Emang memakamkan jenazah laki-laki dan perempuan beda? Beda, bro. Kalau cowok yang memandikan, cowok. Kalau cewek yang memandikan, cewek. Ukuran kain kafan berapa lapis antara cowok dan cewek beda, lebih tebal cewek. Sholatnya, niatnya beda, domir cewek sama domir cowok. Doanya lo beda. Kalau cowok Allahumma firlahu warhamhu, kalau cewek Allahumma firlaha warhamha. Nah kalau Banji, huha sengit tapi masa Allah maafir lahu, ha, kan malaikatnya teriak. Kalau yang mati sukron, malaikat teriak, wow, Banji, weh, gitu. Yang kurang ajar Banji binaan saya, bro. Kiai, kalau cowok mati namanya apa? Almarhum. Betul. Kalau cewek mati, almarhumah. Kalau Banji mati, aluminium. Ini fikih loh, ini fikih. Saya bilang, lah Dorce ternyata nggak terima dengan ucapan saya. Saya bilang, saya tidak komentari Dorce, tapi secara umum transgender dalam Islam itu nggak ada. Maka kalau dia mati dikembalikan kodratnya sebagai laki-laki. Banji-banji di Indonesia itu rata-rata hanya salah pergaulan. Maka terjadi seperti itu melambai. Kalau di Thailand namanya lady boy, wajahnya lady, kakinya boy. Rata-rata namanya palsu, namanya siapa? Mbak Suzuki. Apa itu? Katanya susu bono kaos kaki. Sucipto, susu ini lancip diganjel botol. Nah, kalau ini jelas Sukarlan, asu ngelekat tinggalan deh mama. Cangkemnya Sukron anak baik lah. Langsung dia bilang sama temannya, dia ini asu. Jadi hari ini saya ramai soal Dorce Gamalama ini. Kan saya hanya menyampaikan pendapat bahwa secara fikih seperti itu. Maka tolong anak-anak pergaulannya dijaga ya. Tetap jangan sampai ada LGBT di Siak. Tetap laki-laki menikah dengan perempuan. Tapi kemarin saya mikir, Pak, kenapa sih sekarang banyak laki-laki suka dengan laki-laki? Yang salah ibu-ibu. Gara-gara apa? Setiap keluar rumah istrinya bilang sama suaminya, Pak, tolong jangan mainan cewek. Akhirnya mainan cowok. Pedot manuhira. Insya Allah kena mental Sugron. Weh ngapa meneh? Sallu ala Nabi Muhammad. Lah kenapa saya mau membahas tema yang disampaikan panitia tentang menerapkan nilai agama, sosial dan budaya. Bahkan saya hanya mengambil sampel tahlilan. Coba kita lihat dimensi dalam tahlilan. Apakah dalam tahlilan ada nilai agama? Jelas. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang baca la ilaha illallah aja beda-beda, Pak. Tergantung imam dan modennya.
Ada yang afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang begini dong, afdhalu dzikri falam annahu la illallah, la illallah. Ada. Sing entong ya ono, afdhalu dzikri falam annahu la illallah, la illallah. Ada. Ada yang khusyuk berat dengan afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ya. Yang cowok juga ada afdhalul dzikri falam annahu la illallah, la illallah. Tapi yang lebay juga ada afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa? Sukron. Saya ditanya, Pak, orang NU itu kalau tahlilan ngapain kok pakai gerak-gerakan kepala? Itu kan gak ada dasarnya. Jangan dikit-dikit dasar. Coba kenapa orang-orang kayak kita kalau baca tahlil kok kepalanya digoyang-goyangkan? Itu bentuk ekspresi menikmati penghambaan kita kepada Allah. Saya ditanya, apa beda Gus? Beda. Sama sekarang begini, kalau bikin kopi, ini kopi, ada airnya, ada gulanya, ada kopinya, nggak diaduk. Ini ibarat orang baca tahlil nggak menggerakkan kepala. Gak asik lah, pahit. Coba kalau bikin kopi, ada gulanya, ada kopinya, ada airnya, diaduk, enak. La ilaha illallah, enak. Masa tahlil la ayo ibu-ibu pilih mana? Pilih yang diaduk apa nggak diaduk? Bu, pilih begini apa begini-begini? Logis. Masa ketemu istri? Ya begini-begini. Dulu ada wali di Magelang, itu namanya Mbah Payaman, Mbah Sirot Payaman. Itu gurunya Mbah Yai Hudori. Mbah Yai Hudori itu bapaknya Gus Yusuf Hudori, Pondok Api Magelang, Tegalrejo. Jadi Pak, Ansor Banser itu Bahsul Masail. Bahsul Masail itu apa ya? Cari-cari masalah lah. Pembahasan masalah. Membahas tentang kenapa orang NU kalau baca tahlil menggerakkan kepalanya. Semuanya berdebat tentang kita. Blong. Akhirnya Mbah Sirot datang. Begitu Mbah Sirot datang minta kopi, dikasihlah kopi. Tahu pembahasannya tentang tahlil kenapa menggerakkan kepala, Mbah Sirot minta kopi. Begitu dikasih kopi, dipersilakan, monggo Mbah diminum kopinya. Diminum sama Mbah Sirot. Bismillah. Begitu kerasa enak, Mbah Sirot bilang, kopi nih enak, minum lagi, monggo Mbah. Ternyata nikmat, enak, coba monggo, nggih. Rata gel. Begitu kopinya habis, Mbah Sirot pulang. Akhirnya apa? Bahsul Masail tentang tahlil kenapa menggelengkan kepala nggak dilanjutkan lagi. Sudah ketemu jawabannya. Jawabannya apa? Minum kopi yang rasanya nikmat saja itu bisa menggelengkan kepala. Enak, apalagi membaca tahlil yang lebih nikmat daripada minum kopi. Pada karo sultan berkawan karo bojone. Enak, ngono Pran. So dekat lo. Logis. Jadi gak usah mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Yang suka tahlilan monggo, enggak juga nggak apa-apa, betul? Yang suka tahlilan mati ya ditahlili, yang nggak suka itu biarkan saja, mati dewe. Repot amat. Ya Pak ya, itu direkam terus punya cross gaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi
tahlilan ada dimensi agama di dalamnya, mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tolong jangan pernah jual murah takbir, jangan pernah jual murah kalimat tahlil. Saya itu nggak suka dikit-dikit tobat takbir. Kalau dulu zaman perjuangan Pak, yang namanya takbir Allahu Akbar itu, mohon maaf Mbah saya cerita, ada kacang seperti ini, ada musuh Belanda, takbir, lempar kepada tanknya meletus Pak, hanya dengan kacang. Waktu itu hanya dengan takbir Allahu Akbar, bawa bambu runcing bisa mengalahkan tank Belanda. Hari ini takbir Allahu Akbar untuk nutup rumah makan di bulan Ramadan, kan jancuk. Masa fungsi takbir hanya nutup rumah makan? Oh, kamu anak-anak jauh siapa ya kamu itu? Kok aslinya di sini kalau lihat YouTube goblok. Ganteng aslinya bro. Jadi kalau dulu takbir Allahu Akbar mengusir Belanda, sekarang takbir hanya untuk nutup rumah makan. Jangan anggap murah kalimat takbir itu. Kalau gak kepepet jangan. Itu tidak hanya diucapkan, tapi dihayati, kemudian dilaksanakan dengan amal dan perbuatan. Saya nggak terima kalau takbir hanya untuk menutup rumah makan. Daripada takbir rumah makan, ganti Pak, traktir. Jangan anggap murah. Itu dimensi tauhid Allahu Akbar. Saya pernah pengajian Pak di Jogja, ada orang teriak-teriak takbir, ganti Pancasila dengan khilafah. Matane. Begitu dia bilang takbir Allahu Akbar, kaca mobil saya buka, langsung saya jawab sami Allahu liman hamidah. Malah kayak orang sholat. Sopir saya malah jawab Robbana walakal ham. Jadi saya ingatkan ya, mumpung ada teman-teman baju coklat ASN, aparatur sipil negeri negara, sekarang paham-paham radikalis, paham-paham yang keras itu salah satunya masuk melalui para ASN. Hati-hati, masuk ke kepolisian melalui apa? Melalui ibu-ibu Bayangkari. Paham-paham yang menentang Pancasila, yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologinya. Dan saya sampaikan dengan tegas, Riau adalah merupakan salah satu provinsi yang paling banyak terpapar di Indonesia. Hati-hati. Makanya ketika berbicara agama, sosial, budaya, ya kita lihat. Saya kadang-kadang heran, Anda nggak ikut berjuang, nggak pernah menumpahkan darah, nggak pernah mengeluarkan uang, bahwa bangsa ini dibuat oleh pendiri bangsa tidak hanya dengan harta, tapi dengan nyawa. Tidak hanya dengan keringat, tapi dengan darah, jiwa, dan raga. Mereka menetapkan dasar Pancasila sebagai ideologinya itu melalui pikiran panjang, bahkan direstui sama Mbah Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari dikasih julukan Hadratus Syekh? Karena Mbah Hasyim Asy'ari hafal dengan Kutubus Sittah. Semua kitab hadis besar beliau hafal, dan beliau merestui Pancasila. Hari ini orang yang baru hafal 2 hadis sudah teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Orang-orang yang mengatakan seperti itu cukup saya katakan, silahkan tinggalkan Indonesia. Kalau ASN tidak cocok dengan Pancasila, tanggalkan seragam ASN-mu. Pak, pecat Pak. Anda makan uang negara, menggunakan fasilitas negara, digunakan untuk melawan negara. Anda tidak layak menjadi abdi negara. Betul? Saya kemarin dikasih tahu sama teman-teman, Gus, Riau lumayan parah. Parah apa? Terpapar. Saya bilang, kalau Riau bukan terpapar lagi, apa gudangnya? Pabriknya. Sukron macam-macam tak ajar, bro. Sampai Sukron ikut-ikutan tak sandat reso ngaceng, bro. Maka kita belajar mohon maaf, nilai-nilai agama dari tahlilan. Afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, pengesaan kepada Allah. Ini sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, di dalam ketuhanan yang Maha Esa, Allah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menghina agama lain.
Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain, maka orang lain akan menghina sesembahan kita tanpa dasar dan tanpa ilmu. Makanya Gus Miftah rileks. Pondok saya berdiri di tengah kampung orang Nasrani. Lingkungan saya 60% Katolik. Selatan saya pendeta. Melihara anjing semua. Bahkan saya belajar banyak dari anjing. Apa bedanya teman di Indonesia sama teman di Amerika? Kalau di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia teman kayak anjing. Uangnya tak koi. Ya melu guyu. Jilbabnya ireng. Saya jilbabnya kuning insya Allah. Gue parah. Makanya coba Anda lihat, ASN itu saingannya ya ASN, biasanya saling menjatuhkan ya sama ASN, karena nggak mungkin ASN dijatuhkan orang yang tidak ASN. Dalang itu ya musuhnya dalang, kiai kadang-kadang dimusuhi oleh kiai, saingan masing-masing. Itu ya kadang-kadang teman kayak anjing itu seperti itu. Betul. Saya kalau nasihati santri Pak, santri saya di pondok semuanya gratis. Kalau ada orang siap mau mondok di tempat saya silahkan, gratis, makan minum tak kasih. Santai saja, anjing saya tak kasih makan kok apalagi santri. Tapi santri kalau makan subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Wah, dua begini. Piring, lauk, nasi, sayur, nasi lagi, lauk lagi. Subhanallah. Abdul Butun. Persis kayak yang pegang drum. Walemu udah tutut baik cangkemnya. Saya sampaikan kepada santri, coba ingat-ingat kata-kata saya ini, ingat-ingat. At-inil kalba salasa ayamin sayang guruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wat imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia hanya akan melupakanmu selama 3 hari. Jadi anjing itu memang najis, memang haram, tetapi ada pelajaran di dalamnya. Apa? Kesetiaan. Hari ini kita dituntut setia kepada NKRI. Harga mati. Kalau Anda tidak setia dengan NKRI, berarti Anda lebih hina daripada anjing. Asup. Loh, kan bahasa Jawanya asu. Kire, kok ada sukron. Setia kepada NKRI, ASN setia kepada NKRI, lurah setia kepada NKRI, Banser Ansor setia kepada NKRI. Oh, kalau Banser saya yakin lah, ibu-ibu, cewek-cewek, mbak-mbak, kalau cari suami nikah dengan Banser. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Tapi bohong. Ya Allah, sudah panas ya? Udah selesai aja pengajiannya ya? Aman? Sampai jam berapa pengajiannya? Hah? Sama sore matamu. Saya malam hari ini ada jadwal di mana? Rohul, Rokan, Hulu. Perjalanan berapa jam Pak? 6 jam mate. 9 jam tak aja malam gue. 9 jam. Gua supire. Ya Allah, panas rumahmu kayak pelek Mas. Masa sampai 9 jam Pak sini Rohul? Mumet dasku. Nggak apa-apa. Itulah suka dukanya dai. Saya itu pengajian di mana-mana banyak suka duka Pak. Saya pengajian diundang ke Kalimantan pakai private jet. Gitu. Saya diundang di Jakarta naik pakai Ferrari. Begitu di Riau ya Allah jalannya berlubang. DPR mana pemimpin WR? Jadi nggak apa-apa, itulah bedanya tempat kita di Siak sama Jakarta. Kalau Siak banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan.
Yang penting saling support. Pemimpin didoakan oleh rakyatnya, rakyat diberi pengayoman sama pemimpinnya, betul? Insya Allah Siak akan menjadi kabupaten yang maju, amin. Lanjut. Apa? Kota santri Siak. Ya. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Semuanya yang datang kemanusiaan, rapi, sopan, santun. Kalau datang ke Thailand seperti ini, oh tidur tuh Pak, sorry. Tak pikir khusuk tadi Pak. Ampun turunin. Saya kasih tahu, an-naumu aful maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau Gus Miftah ngaji Anda ngantuk, berarti pengen cepat-cepat mati. Ajak ngomong saya pikir khusuk. Waduh. Saya pikir khusuk tadi Pak, ternyata produksi air aqua. Oh kopi, mau nggak tunjuk Pak kopi ini? Ya ini tos dulu dong. Kopinya diangkat, tos. Sok tahu loh. Tori kono mau gitu beri. Tori kono mau, saya dia. Oh kau dia. Kalau saya pengurus Jatman ya, Habib Lutfi. Semoga kabeh selamat ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang tahlil semuanya beradab Pak. Pakaiannya ya sopan. Pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju. Nggak ada orang Thailand celananya jebol-jebol. Atau kayak mbak-mbak di lokalisasi pakai baju yang seksi. Nggak ada. Tahlilan. Kemudian yang ketiga apa? Persatuan Indonesia ada di tahlilan. Buktinya apa? Mereka bersatu. Kalau imamnya innallah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Semuanya jamaah baca sholawat. Begitu kiainya berdoa Allahumma fir, semuanya amin. Amin. Itu dalam tahlilan. Begitu Abdul Dzikri fala manahu, semuanya baca tahlil. Abdul Dzikri fala manahu, la ilah, enggak ada. Abdul Dzikri fala manahu, subhanallah, walhamdulillah, enggak ada. Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan. Apa bentuknya? Kerakyatan. Begitu tahlil dan yasin pasti dipimpin oleh Mbah Mudin atau Mbah Rois yang disepakati bersama oleh orang kampung. Siapa yang mimpin? Umpamanya Pak Gen, belum tahu namanya sih Mbah Yai Labib. Saya percaya kalau yang mimpin Pak Labib. Kalau Sukron nggak percaya. Sukron baca Fatihah aja nggak fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nga'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alamnya jengal kayak primen ya. Alamnya jengal kayak tahu. Yang lucu tempat saya, imamnya udah tua, lebih tua daripada Pak Kiai Labib. Begitu hampir komat baru bangun, langsung wudhu berangkat ke masjid. Begitu sholat kebelet mising. Padahal imam sawu sufufakum bisulahkan imam. Alhamdulillah, perutnya mulai kerasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu ayat ketiga nggak tahan. Maliki yaumiddin. Siapa orangnya? Labib. Kerakyatan tahlil dipimpin oleh Mudin, oleh Rois yang disepakati oleh semua orang kampung. Mati mana? Lama-lama emosi saya. Saya doakan jadi son terbesar sesiak tingkat RT. Kemudian yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa bentuk sosial dan adil dalam tahlilan? Semua makan, semua dapat hidangan yang sama, pulang dikasih berkat yang sama, bahkan satu ingkung dibagi rata. Betul? Kalau dulu zaman bapak saya masih kecil, bapak saya kan di Lampung, kan saya puja Kesuma, Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Kalau Sukron Indo Bali, bapaknya Babu, ibunya Kuli. Pamane Kron. Ngalih tak ajar.
Bapak saya dulu Pak Kiai, itu kalau tahlil ayamnya 1 ingkung itu dibagi jamaah 200. Jadi cuma sakwir. Lebih kerennya lagi apa? Ayamnya makan silet. Jadi telurnya hancur dibagi 6. Ayamnya makan silet. Tapi berkah, semuanya kebagian. Maka dulu hidupnya sekarang berkah. Pak Kiai Said, siapa? Gus Yahya, semua orang-orang top itu, mohon maaf, itu produk berkatan zaman dulu. Kenapa? Karena makan ada berkah, karena doa tahlilan di dalamnya. Kalau sekarang anak-anak nggak tahu lagi Pak, makan ayam paha dimakan sendiri. Kalau dulu coba 1 paha dibagi sekian orang, keberkahan di dalam tahlilan. Jatahnya sama, paling Pak Kiai Labib yang amplopnya beda. Coba yang mimpin sama yang nggak mimpin semuanya sama. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat dalam nilai tahlilan. Nilai budaya apa? Itu menjadi budaya masyarakat setempat. Kenapa Gus minta pakai belangkon? Dalam rangka membudayakan adat istiadat. Toh saya meyakini kopiah yang Anda pakai nyuwun sewu Bron. Rumahmu elek banget toh Bron. Ini namanya, mohon maaf, ini songkok nasional apa songkok Islam? Nasional. Berarti orang Islam harus pakai songkok apa enggak? Enggak. Orang Nasrani boleh nggak pakai songkok? Boleh. Boleh nggak Kiai pakai belangkon? Boleh. Saya dulu dipermasalahkan Pak, Kiai kok belangkonan? Ya men, mau das-dasku dewe. Saya beli belangkon juga duit-duit saya sendiri. Sing tahu ada yang das-dasku dewe. Syukuran pakai kopiah malah ada cuilan sempak lah ini. Ampune Kron. Ini loh hebatnya budaya kopiah. Pakai kopiah saja Pak, itu ada ilmunya. Kalau ilmu ini Kron tak cari ilmu santri seperti ini. Ini santri. Ah, ini kan. Kalau pengajian ngantuk beda lagi. Sawit gak panen-panen beda lagi. Gini jelas kalah main. Maka kita mengenal istilah sakofah, budaya. Bagaimana cara wali dulu mengajarkannya? Ngomong soal kematian, Wali Songo cukup menggunakan lagu judulnya apa? Turi Turi Putih. Turi Turi Putih ditandur. Kurang kencang. Turi Turi Putih ditandur ono cleret tiba nyemplung mbok ira kembange mbok ira kembange jelek kembang apa Ron? Kembang kantil manten anyar tiring bedil ana cleret tiba jundil mbak ira kembange apa kok kentil iki lho apa iki pakai label gaul malah kembangnya pentil gini ngombe meneh yang ngaji saya nggak usah pagi aja. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi. Wong ku yen wis mati dibungkus kain kafan rupane. Anda semua saya kasih nasihat kata Wali Songo, orang itu kalau sudah mati dibungkus kain kafan warnanya putih. Saya mau bertanya, kain kafan warnanya putih hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Anda PNS, ASN, pengen kain kafan coklat gak apa-apa. Wow, coklat lebih manis. Boleh. Anda pakai ungu, nggak apa-apa, kain kafannya ungu. Begitu masuk liang kubur, mereka teriak, wow, jendes. Ayo, Anda pakai hitam, kayak anak-anak pakai nusa, nggak apa-apa. Begitu masuk liang liang, mereka teriak, wow, pakai hitam, siapa takut. Pakai label orang NU, saya nggak mau kain kafan putih warnanya hijau, nggak apa-apa. Malaikatnya bengong, wah, lontong.
lontong kok jenggoten. Turi-turi putih. Anda semua saya kasih nasihat bahwa orang mati itu dibungkus kain kapan warnanya putih. Ditandur itu artinya apa? Dimakamkan. Kebon agung itu artinya apa? Kuburan. Supaya tahu itu kuburan biasanya diwenehi patok. Yen patok siji jenenge tenger, kuburannya patoke loro berarti tenger. Kenapa orang mati didoakan supaya enggak tenger? Itulah pentingnya memahami agama secara sosial kultural. Sehingga apa? Kita tidak gampang mengkafirkan orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Apa itu Gus Miftah pakai belangkon? Apa dasarnya? Loh, itu budaya, Pak. Begitu masuk Indonesia, Anda tidak harus pakai jubah kayak orang Arab. Boleh pakai sarung kayak Kiai Labib. Boleh. Anda pekerjaannya naik ke lapak cari degan kok pakai sarung. Bluluke nambah loro. Pekerjaannya kayak cari pasir di kali pakai jubah little bonsir. Silet gatel ke lebon pasir. Pekerjaan narik beca kok pakai jubah, narik rem bisa salah, Pak. Beca itu remnya di bawah sadel, kalau pakai jubah nggak berhenti, Pak. Makanya boleh pakai sarung kayak Sukron, boleh pakai celana kayak kamu, boleh pakai jeans setan jembet iblis kayak kamu, nggak apa-apa. Pakai baju kayak saya boleh, pakai baju murahan kayak Sukron nggak apa-apa. Sukron memang bajunya murah, apalagi orangnya lebih murah. Kayak pakai baju koko nggak apa-apa, boleh. Pakai seragam kayak ini pemuda Pancasila Ansor Banser, boleh. Pakai baju batik, boleh. Pakai celana seperti yang saya pakai juga boleh. Ini namanya apa, Bu? Namanya apa, Bu? Komprang matamu, komprang. Yang ini komprang. Bu, namanya apa, Bu? Kulot mbahmu, kulot. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka, ya nggak apa-apa. Matanya kayaknya ngene. Kamu penasaran ya? Nggak penting sarungnya, yang penting itu pinternya Wali Songo, mendesain budaya untuk memahami agama. Maka konsep dakwah Gus Miftah adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Saya pakai belangkon, kalau orang Riau pakai tanjak, betul Pak ya? Tanjak. Kenapa saya nggak pakai? Nggak dikasih panitia. Karena aku ingin. Tapi kamu nggak pengertian. Karena aku nggak tahu belinya di mana. Rara regane kere. Namanya apa? Tanjak. Ini budaya. Maka kalau kita memahami budaya masing-masing daerah, nggak akan ada terjadi Pak kasus seperti di Semeru, nendang sesajen, orang yang sok suci. Dia mengatasnamakan apa? Allah akan marah gara-gara sesajen. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu jadi wakilnya Allah? Utak kugi kepiye gitu. Kalau semua orang kamu salah-salahkan, semua orang kamu nerakakan, semua orang kamu sesatkan, pertanyaannya, apa surganya mau kamu masuki sendiri? Ya enggak enak, Sukron yang surga dewekan. Mau pendeli, orang no konco wedangan, orang no konco ngopi, maksudnya kelon dewe kan. Saya besok masuk surga, Sukron saya ajak. Tapi ya itu di surga saya kelon sama bidadari, Sukron panitianya. Apa? Ganti mic lagi. Ya buang aja. Oh baterainya habis. Baterainya habis. Cangkemnya siapa ya? Kacamanya lepas. Nah, kacamata lepas, kamu penasaran Gus, celananya lepas. Dasar janda. Masa Pak kacamatanya lepas? Kamu nafsu amat sama mataku. Nanti kamu kelepek-lepek loh. Kan kamu udah tua. Aku gak mungkin sama kamu.
Kalau aku sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Apa? Susu kadaluarsa. Om tuh. Inilah makna menerapkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dalam menggapai keberkahan. Kita hanya bisa belajar hanya dari tahlilan. Alhamdulillah. Sudah panas dan saya harus kerokan dulu. Mari kita akhiri dengan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yang khusyuk, mudah-mudahan pemerintahnya dijaga, rakyatnya dijaga. Amin. Harga sawit terus mahal. Amin. Oke, kurang di sawit. Kere temen ya. Mudah-mudahan harga sawit termahal, Pak. Minyak goreng tetap gampang. Amin. Nah, kemarin teriak-teriak, pemerintah minyak goreng di mana kok langka? Kemarin pas kampanye kamu bilang suara rakyat adalah suara Tuhan. Sekarang rakyat butuh minyak goreng tapi kamu abaikan. Ingat akan murka Tuhan. Oh, minyak goreng kok hilang, kok primen? Salaman. Siapa sih pengen? Kamu pengen? Aku enggak. Doa dulu. Kamu istrinya dia ya? Iya. Pantesan sama-sama merongos ya. Ya, yang khusyuk. Berdoa untuk Siak, berdoa untuk kita semuanya, berdoa untuk sawitnya, berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk memimpinnya, berdoa untuk rakyatnya. Insya Allah Siak menjadi kabupaten yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ASN-nya semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad la ilaha illallah Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rzuqna bi alfi quwwah Allahumma rzuqna bi alfi barakah Allahumma rzuqna bi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih semua panitia, peran masyarakat, pejabat yang hadir, sahabat Ansor Banser, pemuda Pancasila, pagar Nusa dan semuanya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.